hacker yang terhebat di Indonesia itu adalah penghafal Quran, hafiz Quran. Ya. Jadi dia bukan menggunakan ilmunya untuk kejahatan. Dan itu tidak pernah sekolah teknologi. Asli dia di pesantren dan hanya belajar hafiz Quran. Halo, selamat sore pendengar dan netizen Radio Alsinta dimanapun Anda berada. Pesantren di radio kembali hadir. Sore ini kita akan membahas tema tentang penguatan struktur Ditjen Pesantren sebagai orkestrator ekosistem. Dan narasumber kita, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i, SHMHum, yang akrab kami sapa Romo. Saya akan langsung sapa beliau sejauh mana kesiapan Kementerian Agama dalam rangka menyambut lahirnya Direktorat Jenderal Pesantren yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya langsung sapa beliau. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suyo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Dulu saya interaksinya ketika masih di Komisi 3 Romo ya. Sebelumnya kan saya di Komisi 8 juga. Komisi 8 betul. Memang sangat relate ya dengan penugasan Romo di Kementerian Agama Republik Indonesia. Romo, beberapa waktu yang lalu kan Presiden sudah menyetujui Romo ya pembentukan Ditjen Pesantren. Jadi yang tadinya eselon 2 naik menjadi eselon 1. Tentu saja harapannya adalah dengan lahirnya Ditjen Pesantren ini nanti dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren sekaligus mengintegrasikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Kira-kira begitu ya Prof ya. Sejauh ini bagaimana Romo perkembangannya Romo? Ya, memang keinginan untuk menjadikan Direktorat Pontren menjadi pesantren ini kan merupakan keinginan dari kita di Kementerian Agama, dan itu juga keinginan bersama dari seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kenapa? Pertama, karena memang di bawah Dirjen Pendis, Direktorat Pesantren ini kan tidak bisa leluasa untuk membuat program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pesantren. Pendis ini kan pendidikan Islam. Sementara pondok pesantren sesuai dengan Undang-Undang 18 2019 itu tidak hanya pendidikan, dia juga ada dakwah dan juga ada pemberdayaan. Dan bagi pondok pesantren ini sebuah harapan besar karena jumlah mereka kan sudah melampaui 42.000 pesantren dengan santri di atas 10 juta dan kiai itu hampir 2 juta. Dan ini sangat tidak mungkin kalau dalam program dia tidak bisa mengembangkan diri karena di bawah Dirjen Pendidikan Islam, padahal dia punya dakwah dan pemberdayaan. Dalam jumlah ini juga sudah tidak mungkin untuk dikelola oleh sebuah direktorat. Karena yang direktorat itu anggarannya sangat terbatas, maka perjuangannya sudah dimulai sejak tahun 2018 ya, oleh Menteri Lukman Hakim, dilanjutkan oleh Pak Jenderal Pak Harun Rozi, dilanjutkan juga oleh Pak Yakut, dilakukan juga oleh Pak Nazarudin, dan akhirnya dengan keinginan yang kuat dari Bapak Presiden, kita akhirnya berhasil mendapat izin prakarsa untuk mendirikan Dirjen Pesantren. Dan ini memang kan prosesnya memang memakan waktu lama, Bang Suwiryo, karena setelah kita disetujui di Menpan RB, terus dibawa ke Setnek, kemudian diharmonisasi lagi di Menteri Hukum, dibawa lagi ke Setnek, dibawa lagi ke Kementerian Keuangan, dibalikkan lagi ke Kementerian Agama, apakah setuju dengan semua proses, setelah setuju, balik ke Setnek, dan sekarang tinggal menunggu tanda tangan Presiden.
Dan tentu saja persiapan ke arah itu di internal Kementerian Agama sudah kita lakukan. Misalnya, bila itu SK sudah ditandatangani, kita sudah membuat rancangan anggaran di tahun anggaran pertama ini. Jadi itu Bang Suwiryo, di Direktorat dulu anggaran cuma 1,2 triliun. Dan kalau nanti sudah menjadi Dirjen itu sudah menjadi 12 triliun. Dan kemudian juga strukturnya, kan itu ada satu dirjen itu boleh memiliki 5 direktorat. Kita sudah siapkan, pertama Direktorat Pendidikan Diniyah Formal dan Kajian Kitab Kuning, kemudian Direktorat Pendidikan Ma'had Ali. Ma'had Ali ini perguruan tinggi yang berada di bawah pondok pesantren. Kemudian Direktorat Pendidikan Diniyah, Takmiliyah, dan Pendidikan Al-Quran. Kemudian Direktorat Pemberdayaan Pesantren dan Direktorat Pengembangan Dakwah Pesantren. Di bawah masing-masing direktorat ini ada 5 kasubdit ya, dan semuanya itu ada kasubdit sarana dan prasarana supaya ke depan pembangunan pondok pesantren itu benar-benar lolos kualifikasi pembangunan yang aman, nyaman, dan bisa bertahan lama, berkaca dari beberapa peristiwa robohnya pondok-pondok pesantren sebelum ini. Dan tentu saja kita hari ini lagi mematangkan program detailnya untuk tiap-tiap direktorat, plus tentu sudah mulai membidik talenta-talenta yang kita anggap akan mampu begitu Dirjen Pontren ini beroperasi, maka harapan untuk menjadikan pesantren lebih berdaya, pesantren lebih bisa mengembangkan dakwah, dan kemudian substansi pendidikan pesantren lebih berkualitas, itu sudah bisa secara bersamaan kita operasionalkan. Ini paling enggak yang hari ini sedang kita siapkan, Pak Suwiryo. Kalau dalam waktu dekat ini insya Allah SK Dirjen Pondok Pesantren ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Ya. Seperti itu Bang Suwiryo. Ya. Ke depan Romo, selama ini kan pendidikan madrasah, kemudian pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan Islam, itu kan di bawah Dirjen Pendidikan Islam. Ya. Romo ini. Nah nanti pengaturannya bagaimana Romo? Mana yang menjadi tanggung jawab Dirjen Pendis, mana yang menjadi tanggung jawab Dirjen Pontren? Ya, pertama ini kan Dirjen Pendis juga awalnya memiliki 5 direktorat. Salah satunya adalah Direktorat Pontren. Ketika Direktorat Pondok Pesantren ini menjadi Dirjen, akan kosong 1 direktorat. Maka kita sudah melakukan rapat berkali-kali dengan Dirjen Pendis, bahkan kita buat dalam rapat kerja Kementerian Agama. Akhirnya untuk kekosongan 1 direktorat di Dirjen Pendis itu nanti digantikan oleh Direktorat Vokasional. Direktorat Vokasional ini lebih pada teknis ya, teknologi dan digital. Juga hal-hal yang terkait dengan bentuk-bentuk kebutuhan keterampilan yang bisa membekali alumni-alumni madrasah dan pondok pesantren sehingga tamat dari sekolah mereka bisa menjadi pekerja mandiri atau bisa memenuhi kualifikasi kebutuhan tenaga kerja yang insya Allah akan semakin besar ketersediaannya akibat kebijakan Presiden tentang swasembada, hilirisasi, dan juga industrialisasi. Nah, karena itu ini juga memerlukan kesiapan, Bang Suwiryo, bagaimana agar kekosongan direktorat, 1 direktorat di Pendis yang tadi diisi oleh Direktorat Pontren itu betul-betul diisi oleh direktur yang betul-betul memahami ruang lingkup vokasional, yang bisa memfeeding pontren, bisa memfeeding madrasah agar mereka memiliki keterampilan. Ini
ada sejarah juga, Bang Suwiryo. Kita ini dianggap kan hanya belajar agama ini, dalam arti klasik. Kan orang memandang pelajaran agama dalam arti klasik itu kan tauhid, fikih, ibadah, tareh gitu. Padahal kan kalau kita baca Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Udah sempurna semuanya. Tidak ada satu kenikmatan pun yang terhalang bila kita bisa melaksanakan Islam dengan seutuhnya. Makanya perintah Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kepada Islam itu secara keseluruhan, karena Islam akan bisa memenuhi semua kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Nah, karena itu kami meredefinisi pendidikan Islam jangan lagi dikaitkan dengan pendidikan Islam, jangan lupa belajar kedokteran. Pendidikan Islam jangan lupa belajar teknologi. Pendidikan Islam jangan lupa belajar pertanian. Kami ingin mengatakan belajar Islam. Nah, di dalamnya itu ada teknologi, di dalamnya ada pertanian, di dalamnya ada kedokteran, ekonomi, sosial, filsafat, budaya, bahkan astronomi. Semuanya itu dengan satu kata, belajar Islam. Ini terinspirasi dari prestasi yang dicapai anak-anak kita di madrasah. Saya kasih contoh, ada tiga peristiwa besar yang membuat saya terkaget-kaget. Kenapa kemudian saya bersikeras itu harus ada direktorat vokasional. Pertama, saya menutup Olimpiade robotik pesantren. Terkejut saya. Ternyata anak-anak pesantren ini, anak-anak madrasah, kalau Olimpiade robotik madrasah itu bisa membuat robot. Bisa bikin robot, bisa bikin drone, bayangkan itu. Bikin drone yang dia hanya menggunakan pengendaliannya lewat HP. Luar biasa. Mereka bisa membuat pengisian daya dari baterai yang itu dihasilkan oleh pijakan kaki di sepatu. Bisa membuat robot yang bisa membersihkan ruangan. Macam-macam. Wow. Kemudian seminggu kemudian saya membuka apa itu namanya Olimpiade Sains. Sebelum madrasah Olimpiade Madrasah Indonesia ya, OMI ya. Ternyata di Olimpiade itu yang diukur adalah kemampuan sains dan riset anak-anak madrasah. Dan hasilnya juga luar biasa. Dan yang paling mengejutkan itu tadi yang Abang bilang, OSN. Olimpiade Sains Nasional. Yang itu ikut bertanding semua jenis pendidikan yang ada di Republik Indonesia. Yang ada di Diktasmen itu. Semuanya bertanding. Dan juaranya madrasah. Padahal mata pelajaran itu belum pernah ada di kurikulum madrasah. Ternyata ini membuktikan bahwa kehebatan anak-anak kita ini harus betul-betul dirawat dan ditingkatkan. Makanya dibuatlah direktorat vokasional itu yang kita harapkan nanti dia bisa menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memfeeding anak-anak pesantren, anak-anak madrasah, sehingga selain memiliki kemampuan yang selama ini memang menjadi kemampuan klasik yang bisa dihasilkan di pesantren, juga dengan pemahaman satu yaitu agama, mereka juga merasakan beragama itu harus memahami pertanian, perikanan, teknologi, ekonomi, kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Ini saya kira wajah baru yang kita desain untuk menyiapkan alumni-alumni baik dari Pontren maupun dari madrasah-madrasah yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Dan ini adanya di Pendis, tapi itu nanti feedingnya itu bisa juga diduplikasi di pesantren. Selain itu, Pendis ini kemudian tidak lagi ngurusi pesantren, tapi dia hanya mengurusi madrasah, ya, wabil khusus madrasah
negeri ya, baik MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri, dan juga perguruan tinggi keagamaan baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kita mendesain ke depan ini memang penanganan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama ini bisa lebih berkualitas sehingga alumninya bisa lebih berdaya. Karena ini juga akan berdampak nanti, Bang Suryo, akan ada nanti di perguruan tinggi Islam itu misalnya prodi manajemen pesantren. Juga akan ada prodi vokasional. Nah, ini menambah bidang jurusan-jurusan di perguruan tinggi keagamaan di Indonesia, dan itu tentu menjadi kebijakan dari Dirjen Pendis. Ya, Prof. Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat ya Romo ya, bahwa sekolah di madrasah ataupun sekolah di pesantren itu tidak hanya bisa ngaji, ternyata mereka juga sangat fasih dengan teknologi, terbukti dengan tadi yang Romo sampaikan tadi ya Romo ya. Ya. Ada hacker Bang Sur, tadi saya lihat di YouTube ya, hacker yang terhebat di Indonesia itu adalah penghafal Quran, hafiz Quran. Ya. Jadi dia bukan menggunakan ilmunya untuk kejahatan. Dia dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar yang mendesain teknologi rahasia mereka, masih bisa dibobol nggak? Makanya dia dipakai. Nah gitu. Begitu dia kan masih bisa dibobol, maka perusahaan minta kepada dia, bagaimana ini menyempurnakannya supaya kemungkinan bobolnya itu bisa semakin kecil. Maka dia dibayar untuk itu. Dan itu tidak pernah sekolah teknologi. Asli dia di pesantren dan hanya belajar hafiz Quran. Dan dia juga punya kemampuan seperti itu. Artinya satu kata Islam itu termasuk di dalamnya adalah semua bentuk ilmu yang oleh pihak sekuler dipisahkan, ilmu agama dengan ilmu umum. Kita menganggap ilmu cuma satu, karena Allah mengatakan al-ilmu indallah, ilmu itu hanya yang ada di sisi Allah. Jadi cerita Islam itu cerita semua bidang keilmuan. Iya. Nah, Prof, kemarin beberapa waktu lalu ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 8, kan Komisi 8 juga sudah nanya nih, siapa sih dirjennya? Coba dong diperkenalkan, kira-kira gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan Dirjen Pesantren, Prof. Kemudian tadi di bawahnya ada 5 direktorat ya, Romo ya, 5 direktorat. Nah, orang-orangnya itu apakah sudah ada, sehingga nanti ketika Presiden sudah menandatangani terbentuknya Dirjen Pontren sudah langsung running, Romo? Jadi Bang Surya memang kan yang paling payah melahirkan Dirjen Pontrennya. Kalau pengisian pejabatnya, kayaknya ini saringannya bisa jebol juga karena banyak sekali yang mau disaring ini. Artinya jauh lebih mudah kita membidik talenta-talenta yang sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Dirjen Pontren itu jauh lebih mudah ketimbang kita kemarin berjuang sampai berapa tahun ya, dari tahun 2018 sampai 2026 awal itu kan 8 tahun. Kalau penyusunan itu Bang, kalau ini hari dikeluarkan SK-nya, ya Senin depan udah bisa diumumkan semua lengkap itu sampai bawah. Jadi sudah bisa langsung running ya, Romo? Karena yang berminat cukup banyak. Cuman kalau Abang tanya siapa, kan itu tidak etis ya. Karena belum ada dalam SK. Yang jelas sudah siap semuanya, Romo ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, Romo, apa sih selama ini yang barangkali ya, ini publik kan juga perlu tahu karena Presiden sudah menyetujui, bahkan ketika itu menyampaikan dengan penuh semangat dukungannya terhadap pesantren, Romo, ketika Hari Santri lah ya. Nah, tapi sampai sekarang kok belum juga ditandatangani. Sebenarnya kendalanya di mana, Romo ya? Ya, memang kan ada suasana kebatinan yang emosional ya. Waktu kemudian kita berhasil mengumumkan izin prakarsa pendirian Dirjen Pontren itu tepat pada tanggal 22 Oktober
yaitu Hari Santri. Karena kenapa saya kemudian itu betul-betul berusaha agar itu bisa diumumkan di Hari Santri, itu karena tuntutan pondok pesantren. Mereka mengatakan bahwa pondok pesantren ini kan lembaga pendidikan perjuangan. Dulu yang belajar di pesantren ini adalah anak-anak dari para pejuang yang tidak kooperatif dengan penjajah. Nah, kemudian dalam perkembangannya ketika menyusun, merencanakan, dan memperjuangkan kemerdekaan, itu kan yang semuanya adalah rata-rata alumni dari pesantren yang tergabung dalam BPUPKI, yang kemudian menjadi tim perumus PPKI, itu kan juga adalah alumni-alumni pesantren. Sehingga saya hendak mengatakan bahwa Indonesia ini lahir merdeka, jasa besar itu juga ada disumbangkan oleh pondok-pondok pesantren. Maka saya mengatakan ini tidak bisa dihilangkan dari sejarah. Dan setelah merdeka, hanya beberapa bulan, ultimatum dari sekutu agar tentara perlawanan rakyat menyerah kepada tentara sekutu 2 kali 24 jam. Lagi-lagi yang melawan kan pondok pesantren, Bang Suwaryo. Dengan apa? Dengan Laskar ada Hizbullah dan perlawanan Surabaya itu ya. Iya, ada keputusan ulama itu, saya lupa namanya itu ya. Resolusi jihad ya. Resolusi jihad yang disusun oleh kiai-kiai pondok-pondok pesantren. Resolusi jihad ini yang mewajibkan untuk tidak menyerah, terus melawan, dan inilah api sehingga lahir Hari Pahlawan 10 November itu. Maka saya mengatakan bicara Pontren, kita bicara Indonesia. Dan bicara Indonesia itu harus bicara pondok pesantren. Karena antara pondok pesantren dengan kemerdekaan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu tentu saja memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan Dirjen Pondok Pesantren ini adalah sesuatu yang seharusnya. Tapi kalau kemudian sampai sekarang belum keluar SK, saya tadi kan sampaikan ke Bang Suwiryo, mengusulkan untuk izin prakarsa itu dari tahun 2018. Dari menterinya Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Ya, dilanjutkan oleh menteri berikutnya Pak Fahrul Rozi, belum juga berhasil. Dilanjutkan lagi oleh menteri berikutnya Pak Yakul, enggak juga berhasil. Dilanjutkan oleh Pak Menteri Agama 2024, enggak juga berhasil. Dan baru kemudian karena ada dorongan, akhirnya saya langsung bypass ke Presiden, barulah ini izin prakarsa. Dan setelah saya ikuti semua prosesnya, dan udah beres semua, tinggal di setnek. Kemudian kenapa belum ditandatangani? Kayaknya ini memang perlu kunjungan lagi. Saya sudah melakukan 2 kali kunjungan ke setnek. Di awal, kemudian proses sinkronisasi, mungkin ini yang ketiga. Untuk proses penandatangan. Mungkin juga takdir Allah mesti saya menjemput, baru ditandatangani. Sepertinya harus begitu, Romo. Oke, Romo. Jadi Dirjen Pesantren ini kan nantinya menjadi eselon 1 yang baru ya, Romo. Ya. Nah, strategi Dirjen Pesantren nanti kira-kira kan meskipun belum ada kan sudah dirancang seluruh program dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan pesantren nanti bagaimana, Romo, gambarannya, Romo? Ya, tentu harus dengan program resmi dari Kementerian Agama. Ya, misalnya yang sudah kita canangkan itu adalah menyusun kebijakan nasional tentang pengembangan pondok pesantren. Kemudian mengintegrasikan pendidikan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan keciri khasannya. Kemudian mengharmonisasi regulasi lintas sektor di bidang pendidikan. Kemudian mengkoordinasikan program pemberdayaan ekonomi pesantren. Kemudian menguatkan fungsi dakwah dan moderasi beragama. Dan untuk
meningkatkan SDM dan infrastrukturnya, itu kita mungkin akan melakukan beasiswa ya bagi santri dan juga memberikan kesejahteraan bagi kiai dan tenaga kependidikannya. Kemudian penguatan Mahat Ali sebagai pusat kaderisasi ulama, kemudian bantuan sarana prasarana berbasis kebutuhan yang real dengan pengawasan konstruksi bangunan yang mumpuni, digitalisasi manajemen pesantren, serta pelatihan manajemen dan kewirausahaan pesantren. Sebenarnya ada pesantren ini memiliki satu badan yang khas, ya, namanya yang menjadi badan Majelis Masyayikh namanya Majelis Masyayikh ya. Jadi tiap pesantren itu ada Dewan Masyayikh. Dewan Masyayikh ini langsung dipimpin oleh pengasuhnya, kiainya. Dan kemudian gabungan dari semua Dewan Masyayikh pesantren seluruh Indonesia itu ada namanya Majelis Masyayikh. Majelis Masyayikh ini menjadi pengendali mutu dari pondok pesantren itu. Jadi kualitas kurikulumnya dan lain sebagainya itu sebenarnya tanggung jawab dari Majelis Masyayikh, yang sekretariat jenderalnya ex officio itu adalah salah satu direktorat yang ada nanti di Dirjen Pondok Pesantren. Tapi selama ini mungkin ini belum begitu efektif, Bang Suwiryo. Ya. Karena namanya di bawah direktorat, itu pasti soal personil, soal anggaran, soal sarana prasarana, sehingga kerja mereka belum efektif. Tapi ke depan ini akan kita efektifkan karena sekjennya itu ex officio dari salah seorang direktorat di Dirjen Pontren. Kita akan melakukan pengawasan yang lebih berkualitas ya, selain meningkatkan kualitas kurikulumnya untuk peningkatan kualitas anak didik, kita juga akan memberikan monitoring dan evaluasi lapangan. Mungkin kita juga lakukan audit internal dan eksternal, kemudian evaluasi kerja berbasis indikator output dan outcome, pelibatan publik dan transparansi data, akuntabilitas yang harus juga bisa ditampilkan dalam pengelolaan pondok pesantren. Jadi kita ingin ke depan memang pesantren lebih berdaya, baik di bidang pendidikan, di bidang dakwah, maupun pemberdayaan pemberdayaan masyarakat yang berada di pondok pesantren. Seperti itu, Bang Suwiryo. Ya, berkaitan dengan meningkatkan kompetensi para pengajarnya, para pengasuhnya, Romo. Apakah nanti misalnya diwajibkan para pengajarnya untuk mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu, sehingga betul-betul nanti para santri bisa tertangani dengan baik, misalnya kemudian bisa meminimalisir sesuatu yang kurang baik pada masa-masa sebelum ini, sebelum Dirjen Pesantren dilahirkan, Romo. Ya, kekhasan dari pondok pesantren ini kan dia tidak top down, tapi dia bottom up. Ya, jadi dia untuk mendirikan pesantren itu syaratnya cuma 5. Yang pertama ada pondoknya, ada masjidnya, ada kiainya, ada kitab kuningnya, dan ada pertemuan dalam bahasa akademiknya KBM, kegiatan belajar dan mengajar. Dan ini tidak melalui kualifikasi, ya, karena memang mereka yang mendirikan pondok itu kan rata-rata alumni dari pondok yang memang sudah teruji kemampuan akademik kepondokannya. Bahkan rata-rata sudah
dipanggil kiai. Itu artinya kan yang juga punya pemahaman keagamaan yang yang mumpuni lah, kita bilang seperti itu. Tapi kan kita juga melihat banyak, ada tidak banyak ya, karena dari jumlah 42.000 lebih itu, kalau beberapa itu kan tidak banyak, tapi kan tidak boleh. Nah, tapi fakta menunjukkan itu terjadi. Ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, yang itu dalam tanda petik negatif di pondok pesantren. Maka saya kira tadi itu majelis masyayikh itu harus berdaya, sehingga bisa melakukan sistem monitoring dan evaluasi lapangan, bisa melakukan audit internal dan eksternal, kemudian evaluasi kinerja tadi kan, kemudian pelibatan publik dan transparansi data, dan tadi saya bilang akuntabilitasnya harus betul-betul teruji, sehingga day per day atau mungkin lebih dalam lagi hour per hour kita bisa ikuti apa yang terjadi, sehingga paling tidak meminimalisir yang selama ini kita anggap negatif yang terjadi di pondok pesantren. Saya tidak ingin sebut fisiknya karena itu menurut saya kurang elok juga. Saya kira demikian, Bang Fir. Iya, betul. Jadi penguatan itu tentu akan terus dilakukan seiring dengan kebutuhan dari pendidikan di pesantren itu ya, Romo. Ya. Iya, Romo, bagaimana dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja Ditjen Pesantren nantinya, Romo? Ya, saya kira tadi sudah saya jawab, Bang Surya. Sistem monitoring dan evaluasi lapangan, dan ada 5 poin tadi. Yang terakhir itu adalah akuntabilitas yang harus bisa mereka tunjukkan dalam pengelolaan pondok pesantren. Iya. Cuman memang ada tantangan ya dalam pengembangan pesantren itu adalah misalnya penyesuaian regulasi lintas kementerian, kemudian harmonisasi struktur birokrasi, kemudian rekrutmen SDM yang profesional, dan ya tentu saja keterbatasan fiskal ya. Ya kalau kita mau bagi rata 11 juta dan ditambah dengan kiainya hampir 2 juta itu, saya bilang saja lah 13 juta manusia yang bergelut di pesantren selama ini dengan biaya 1,2 triliun. Ya, kalau 1,2 triliun dibagi 13 juta orang itu untuk setahun, ya itu memang minim sekali ya. Nah, mungkin itu nggak usah cerita sarana prasarana itu. Nah, cerita kebutuhan pokok aja itu sudah sudah luar biasa. Nah, bagaimana menyesuaikan ini regulasi di lintas kementerian? Misalnya ada dana abadi pondok pesantren. Ya, dana abadi pondok pesantren ini itu masih satu kotak dengan dana abadi sekolah yang lain gitu. Sehingga perlu pengurusan khusus untuk bisa mendapatkannya. Terkadang karena keterbatasan kemampuan SDM tentang itu di pesantren, mereka tidak bisa memfollow sebenarnya berapa sih yang bisa disalurkan untuk membantu operasional pesantren. Maka kalau Dirjen Pontren nanti sudah ditandatangani dan sudah beroperasional, maka langkah kita selanjutnya adalah memohon agar dana abadi Pontren itu diletakkan pada kotak sendiri, sehingga pengelolaannya bisa lebih terencana dan penggunaannya bisa lebih efektif. Gitu, Bang Suryo. Iya. Kalau dana abadi Pontren itu dari mana, Romo? Dari pemerintah. Pemerintah ya. Jadi itu anggarannya memang sudah ditentukan setiap tahun untuk seluruh pesantren atau bagaimana penggunaannya nanti, Romo? Ya, selama ini kan ada satu kotak ya dengan dana abadi pendidikan umum. Itu kan yang dipakai bukan dananya,
tapi kan nilai manfaat yang dihasilkan oleh dana itu, karena kan dia dana abadi. Ya. Maka karena itu menyatu, kan tidak bisa langsung dipetakan sebenarnya dana abadi kita berapa, sehingga tahun ini nilai manfaatnya berapa. Karena untuk itu perlu ada pengurusan khusus, yang kalau menurut saya di Kementerian Agama, ya illa qalila, sedikit sekali yang tahu itu. Gimana? Jadi kalau ada pertanyaan umum gitu, seperti ditanya ke saya nggak bisa jawab. Berapa sih dana abadi pesantren? Berapa hari ini bisa nilai manfaat yang digunakan untuk pesantren? Saya nggak tahu. Karena itu memang betul-betul orang-orang tertentu saja yang paham. Makanya saya bilang ke depan itu kita buat kotak sendiri, sehingga setiap insan pesantren tahu berapa dana abadinya dan berapa nilai manfaatnya, sehingga mereka berhak mendapatkan kontribusi berapa untuk pengembangan pondok-pondok pesantrennya. Seperti itu. Betul. Nah, pembentukan Dirjen Pesantren kan sekali lagi membuktikan bahwa negara itu hadir ya untuk melakukan pembinaan terhadap pesantren yang ada di Indonesia. Tentu yang tadi disampaikan Romo di awal, anggarannya pun tidak sedikit banyak. Nah, selama ini komunikasi dengan DPR khususnya di Komisi 8 bagaimana, Romo? Apakah DPR juga menyetujui dengan anggaran yang diajukan itu atau sudah final misalnya? Ya, kalau selama ini kan dia satu gelondongan ya, anggaran Direktorat Pontren dengan Dirjen Pendis, satu gelondongan. Ke depan itu kan dia gelondong sendiri, yaitu anggaran Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Tentu kalau diskusi awal dengan Komisi 8 memang mereka menginginkan jangan setelah ada dirjen penanganannya jalan di tempat. Artinya mereka sepenuhnya mendukung kelahiran Dirjen Pondok Pesantren ini, bahkan terkesan mendesak kenapa kok belum juga beroperasi seperti itu. Dan tentu mereka menginginkan ada peningkatan pembinaan terhadap pondok pesantren, dan pasti itu risikonya adalah penambahan anggaran. Jadi kalau Komisi 8 sepanjang yang saya ikuti mereka mendukung. Jadi kalaupun nanti ada peningkatan anggaran yang akan dikucurkan ke Dirjen Pontren, itu pasti akan mendapat dukungan dari Komisi 8. Karena memang mereka juga sama keinginannya dengan kita agar Dirjen Pontren ini dapat segera dioperasikan. Dan ini sangat tergantung pada tanda tangan dari Bapak Presiden, karena sampai sekarang masih ada di Kementerian Sekretaris Negara. Iya, Romo, nanti tentu akan ada banyak sebagai bentuk kehadiran negara kepada pesantren, seperti yang tadi di awal Romo sampaikan. Tentu kita tidak ingin peristiwa yang terjadi di pesantren Al-Ghazini Sidoarjo beberapa waktu lalu terulang kembali, Romo, sehingga kemudian pemerintah, Kementerian Agama dan kementerian terkait juga meminta untuk segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan-bangunan pesantren yang dirasa sudah tua dan berpotensi rubuh dan lain sebagainya harus segera diperbaiki. Nah, apakah anggaran yang diajukan di Dirjen Pesantren nantinya, Romo, sudah mencakup juga bantuan-bantuan untuk pembangunan bangunan-bangunan asrama atau apa begitu, Romo? Ya, jadi Bang Suwiryo, pertama soal bangunan itu, selama ini kan itu pure ya, itu dilakukan oleh Kiai dengan sumber dana dari para dermawan. Ya. Kenapa kemudian ada terjadi konstruksi yang tidak sesuai dengan fisik bangunan? Karena rencananya membangun satu lantai, Bang Suryo. Begitu udah mau selesai, masuk sumbangan baru, toh. Udah dinaik aja. Iya. Jadi 2 lantai. 2 lantai rapi dapat sumbangan lagi. Nah, seperti itulah. Artinya dia tidak berbasis teknologi ya. Karena
namanya di pesantren kan bukan insinyur ya. Itu kan kiai-kiai yang belajar kitab kuning. Mungkin banyak yang masih kuat itu karena doanya bagus juga itu. Jadi konstruksinya biasa-biasa dikuatkan dengan doa, alhamdulillah masih berdiri. Nah ke depan, makanya di setiap direktorat pondok pesantren tadi itu ada Kasubdit sarana dan prasarana. Salah satu dari tujuan kami menghadirkan di tiap direktur itu adalah Kasubdit sarana prasarana adalah untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang dilakukan di pondok pesantren itu harus dipastikan sesuai dengan konstruksi sehingga aman bagi para santri belajar di dalamnya. Kemudian tentang dari mana sumber pendanaannya, ini ada yang unik pondok pesantren ini, Bang Suwiryo. Banyak yang menyumbang. Jadi ada dari kiainya, ada juga dari orang tua santri, ada juga dari pihak-pihak swasta dan para dermawan. Dan ada juga sumbangan dari Kementerian PU. Misalnya PU nanti mendirikan asrama 3 lantai untuk misalnya 50 kamar. Masing-masing kamar bisa diisi 4 sampai 6 orang seperti itu. Tentu ini selama ini sudah berjalan yang sumbangan-sumbangan itu, tapi belum dengan kepastian konstruksi yang aman tadi. Ke depan ini dengan bertambahnya anggaran yang bisa dialokasikan ke pondok pesantren, paling tidak di awal kita rencanakan sudah mencapai 10 kali lipat dari 1,2 triliun menjadi 12 triliun. Ya mungkin bisa sebagiannya dialokasikan untuk memberikan bantuan-bantuan terhadap pembangunan gedung-gedung pondok pesantren di seluruh Indonesia. Seperti itu, Bang Suwiryo. Baik Romo, yang jelas kehadiran Dirjen Pesantren sekali lagi bukti bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada pesantren ya Romo ya. Ya. Kontribusi dalam kemerdekaan ini. Romo terakhir singkat barangkali dari Romo, mungkin saat ini banyak para pengasuh pesantren yang sedang mendengarkan ini atau sedang menyaksikan melalui YouTube El Sinta. Kira-kira apa yang ingin Romo sampaikan kepada mereka berkaitan dengan upaya pemerintah yang terus mendorong kehadiran pemerintah di pesantren, Romo? Ya, pertama dari sisi historis, pesantren adalah model pertama pendidikan di Nusantara. Ya, bahkan mungkin kalau nggak masuk penjajah, model pendidikan kita di Indonesia ini adalah pesantren. Dan siapa sangka kalau kemudian pendidikan ternama di dunia internasional itu juga menggunakan boarding school. Yang itu juga kalau mau kita samakan ya pesantren seperti itu. Ya. Kemudian dari segi kesejarahan ini maka kelembagaan pesantren ini harus menjaga jati dirinya. Bahwa kekhasannya sebagai lembaga pendidikan perjuangan Republik Indonesia harus dipertahankan dari sisi mutu, kemudian dari sisi kemampuan alumninya untuk bisa memiliki jiwa entrepreneur karena di pesantren ada pemberdayaan. Dan juga apa yang sudah kita saksikan betapa santunnya alumni-alumni pesantren ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dan sama-sama kita berjuang dan berdoa agar tidak itu tercemari oleh hal-hal negatif yang selalu kemudian di blow up di media, seakan-akan memberikan semacam kesimpulan situasi yang sama terjadi di semua pondok pesantren. Jadi kalau ini bisa kita hilangkan, maka kesucian pesantren dengan sejarah yang panjang untuk Indonesia, dengan alumni yang hari ini sudah banyak mengisi jabatan-jabatan penting
di seluruh posisi yang ada di Indonesia, dan terbukti alumni pesantren ini adalah alumni yang mengamalkan agamanya itu secara moderat dan lebih inklusif gitu, sehingga bisa memantapkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Ini menjadi modal yang sangat penting untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama untuk bisa membangun Indonesia lebih sejahtera, lebih maju, dan bermartabat. Karena itu saya pesankan kepada para kiai, saudaraku tercinta, teruslah berjuang di bidang pendidikan ini, teruslah berjihad, melahirkan generasi Indonesia yang bertakwa dan berkemampuan ilmu pengetahuan dan entrepreneur yang baik, dan teruslah berjihad untuk sama-sama menjaga kemurnian pondok pesantren, sehingga insya Allah pesantren akan lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang. Baik, Romo, terima kasih sudah bersama kami, Romo. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami dalam program spesial Ramadan Pesantren di Radio bersama Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i, SHM Hum. Saya Swiryo, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.